Kemudian pada home juga terdapat group cell. Group cell ini digunakan untuk melakukan insert, delete, atau format dari suatu cell. Misalnya kita ingin memasukkan sebuah cell di sini, kita boleh memilih insert cell. Nah, dapat kita lihat akan memunculkan satu barisan. Ini terjadi pada format stable, yang akan muncul adalah satu baris. Namun jika kita melakukan insert cell pada bagian yang bukan tabel, misalnya seperti ini. Nah, kita klik insert pada bagian B, akan muncul pilihan apakah kita masukkan sel yang baru ke kanan, ke bawah, ataupun kita akan memasukkan satu barisan yang baru atau kolom yang baru. Misalnya saat kita pilih shift cell right, maka sel ini akan bergeser ke kanan yang kita pilih, ya. Kemudian jika kita memilih insert shift cell down, berarti huruf B ini akan berpindah ke bawah karena kita memasukkan sel yang baru pada posisi B. Sekarang jika kita memilih insert entire row, berarti ini akan menambah satu barisan penuh. Jadi dapat kita lihat A, B, C, D, E, F akan bergeser ke bawah. Nah, sedangkan kalau insert entire column, berarti dia akan bergeser satu langkah ke kanan. Bukan hanya B, tapi B, E, dan semua yang ada di bawahnya. Seperti ini. Oke. Selain itu, di sini juga bisa langsung kita pilih insert sheet row sama insert sheet column, sama dengan yang tadi, entire row sama entire column. Selain itu, kita juga dapat menambah sheet yang baru, seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya. Ini. Cara ini adalah cara lain selain dengan tekan tanda tambah yang terdapat di bawah. Namun akan lebih mudah kita gunakan tanda tambah saja dibanding menggunakan insert sheet. Kemudian kita kembali lagi. Di sini terdapat delete. Sama cara kerjanya, delete cell adalah delete cell yang kita pilih. Misalnya sekarang saya klik di sel J3, ya. Teman-teman dapat lihat pilihannya sama, kita boleh memilih menghapus sel ke kiri, menghapus sel ke atas, menghapus satu baris sel, ataupun menghapus kolom. Kita coba yang pertama, menghapus sel ke kiri. Artinya semua tulisan yang berada di kanan, kolom tersebut akan bergeser ke kiri. Kemudian, jika shift cell up, artinya menghapus ke atas. Semua tulisan yang berada di bawah akan berpindah ke atas. Kemudian, ada yang namanya delete entire row. Jadi satu barisan yang nomor 3 ini semuanya akan terhapus. Seperti ini. Kita kembalikan lagi. Dan yang terakhir adalah delete entire column. Berarti seluruh data di kolom J akan terhapus, maka tulisan pada kolom K akan bergeser ke kolom J. Seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, di sini terdapat langsung delete sheet row, menghapus baris, sama ini menghapus kolom, atau juga dapat delete sheet. Delete sheet ini dapat kita lakukan dengan klik kanan pada nama sheet yang ada, kemudian pilih delete. Ya, hasilnya akan sama. Kemudian sebelah kanan terdapat yang namanya format, digunakan untuk lakukan pengaturan pada ukuran sel. Kita dapat mengatur lebar dan panjang dari suatu sel. Selain dengan melakukan pengaturan di sini, sebenarnya dapat saja kita tarik dengan manual. Akan lebih cepat. Namun jika Anda ingin mengubah ukurannya secara lebih akurat, dapat dilakukan pada pengaturan row height sama column width. Row height itu ketinggian baris, column width adalah kelebaran dari kolom. Selain itu kita bisa meng-hide atau menyimpan barisan ini. Seperti ini. Sekali lagi, kita pilih hide and unhide. Perhatikan sekarang baris nomor 14 akan kita simpan, hide row. Nah, di sini dapat kita lihat di bawah 13 langsung muncul angka 15. Jadi row nomor 14 telah kita simpan. Cara memunculkannya kembali, teman-teman dapat pilih antara 13 dan 15. Kemudian klik kanan. Pilih unhide. Nah, dia akan muncul kembali. Selain itu kita juga bisa hide yang namanya kolom. Berarti M ini akan disimpan. Untuk memunculkannya sama juga. Bisa block ataupun boleh pilih pada bagian format unhide kolom. Untuk hide
tidak harus dilakukan pada bagian format. Dapat kita pilih langsung di huruf dari kolom tersebut ataupun angka dari baris, kemudian klik kanan dan pilih hide. Jadi teman-teman kalau mau melakukan hide, misalnya ini data yang tidak ingin kita tunjukkan ketika kita melakukan presentasi atau sebagainya, teman-teman tinggal blok, klik kanan dan pilih hide. Namun pada dasarnya semua yang memiliki file Excel dapat membukanya kembali daerah yang di hide. Jadi untuk data-data yang penting nanti akan kita pelajari bagaimana cara untuk menguncinya. Kemudian di sini juga terdapat rename sheet sama dengan yang kita gunakan kemarin, move and copy sama tab color. Jadi ini semua dapat diatur pada bagian format atau langsung klik kanan pada nama sheet kemudian lakukan pengaturan. Dan yang terakhir ada yang namanya protect sheet. Ini seperti yang tadi saya jelaskan, kita dapat mengunci sheet kita agar hanya dapat dilihat dan tidak dapat diklik rumus-rumus yang ada. Ataupun kita dapat mengunci sel-sel tertentu. Untuk bagian ini akan dijelaskan lebih detail pada video lainnya.